Setelah kemenangan tipis 2-1 atas Verona, Inter Milan menorehkan rekor menarik di awal musim Serie A 2025-2026. Menurut La Gazzetta dello Sport, Nerazzurri menjadi satu-satunya tim yang memiliki lebih dari 10 pencetak gol berbeda dalam 10 pertandingan pertama, tepatnya 11 pemain berbeda. Hakan Calhanoglu memimpin daftar pencetak gol Inter sekaligus berbagi status top skor sementara Liga dengan Riccardo Orsolini dari Bologna, dengan total 5 gol. Di belakangnya, Lautaro Martinez, Angelo Boni, dan Marcus Thuram masing-masing telah mencetak 3 gol, sedangkan Di Marco menyumbang 2 gol. Selain itu, sejumlah pemain lain juga telah memberikan kontribusi gol penting bagi Nerazzurri, yaitu Barella, Bastoni, Dumfries, Esposito, Suchik, dan Zielinski yang mencetak gol dalam kemenangan di Bentegodi kemarin. La Gazzetta dello Sport memberikan penilaian positif terhadap kinerja wasit Daniel Doveri dalam laga antara Hellas Verona dan Inter Milan di Stadion Bentegodi. Surat kabar olahraga ternama Italia itu menilai Doveri memimpin pertandingan dengan baik, didukung oleh VAR yang dikendalikan oleh Gianluca Aureliano, terutama dalam insiden kontroversial yang melibatkan bek Inter, Jan Bisek. Menurut analisis Gazzetta, pelanggaran Bisek terhadap pemain Verona, Giovane, di area terbuka memang berisiko, tetapi arah bola yang menuju garis samping, bukan ke gawang, membuat situasi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai peluang mencetak gol yang jelas. Kartu kuning yang diberikan Doveri, dengan dukungan asisten Lo Cicero, sudah tepat. Begitu pula keputusan VAR Aureliano untuk tidak melakukan intervensi, tulis media tersebut. La Gazzetta juga menilai benar keputusan Doveri yang tidak memberikan penalti setelah Francesco Pio Esposito terjatuh di kotak penalti usai kontak ringan dengan Bella Kotchap. Selain itu, Verona juga sempat memprotes gol bunuh diri Frese yang menjadi penentu kemenangan Inter, menilai ada kontak antara Esposito dan Bella Kotchap dalam prosesnya. Namun menurut Gazzetta, Doveri tetap konsisten dengan pendekatannya yang toleran terhadap pelanggaran kecil sepanjang pertandingan. Mantan wasit Serie A, Graziano Cesari, memberikan penjelasan rinci terkait keputusan wasit Daniel Doveri yang hanya memberikan kartu kuning kepada Jan Bisek dalam laga Verona versus Inter. Dalam segmen Moviola di program Pressing, Cesari menilai keputusan tersebut sudah sepenuhnya benar secara teknis dan prosedural. Kesalahan berawal dari umpan balik yang tidak sempurna oleh Suchik. Giovane berhasil menyambar bola dan jatuh setelah kontak dengan Bisek, jelas Cesari. Doveri sejak awal bermaksud memberikan kartu kuning, dan tidak pernah berniat mengeluarkan kartu merah. Bisek bahkan menunjukkan bahwa Suchik, yang berada di dekat area bangku cadangan, masih bisa melakukan intervensi, dan karena itulah Doveri menegaskan pilihannya dengan kartu kuning. Lebih lanjut, Cesari menambahkan bahwa meskipun pemain Verona tampak kecewa, situasi tersebut tidak memenuhi 4 syarat untuk dianggap sebagai peluang mencetak gol yang jelas. Harus ada 4 kondisi: penguasaan bola, jarak ke gawang, tidak ada bek lain yang bisa menutup, dan arah bola menuju gawang. Jika 1 atau 2 diantaranya tidak terpenuhi, maka itu bukan peluang gol yang nyata dan hanya layak diberi kartu kuning, terangnya. Cesari juga menjelaskan bahwa tackle Bisek tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Ada sentuhan di kaki, lalu mengenai pemain dengan kaki satunya, tapi tidak cukup untuk disebut pelanggaran keras yang membutuhkan kartu merah. Kartu oranye tidak ada dalam peraturan, ujarnya sambil tersenyum. Menutup analisisnya, Cesari turut mengulas insiden di kotak penalti Verona yang sempat diprotes Inter. Pio Esposito terjatuh setelah kontak dengan pemain Verona, tapi lawan hanya menempel di bahunya tanpa menarik baju atau melakukan dorongan keras. Tidak ada pelanggaran di situ, tidak seperti kasus pekan lalu, tegasnya. Dalam kolomnya di Tuttosport, analis wasit Gianpaolo Calvarese memberikan penjelasan mengenai keputusan Daniel Doveri yang hanya memberikan kartu kuning kepada Jan Bisek dalam laga Verona versus Inter. Insiden tersebut terjadi pada pertengahan babak kedua saat Inter kehilangan bola di tengah lapangan dan pemain Verona berhasil menguasainya sebelum dijatuhkan Bisek di area terbuka. Inter kehilangan bola sedikit di atas tengah lapangan, dan penyerang Verona masuk untuk menguasainya sebelum dijatuhkan Bisek. Doveri kemudian mengeluarkan kartu kuning, sementara tuan rumah meminta kartu merah karena menganggap ada peluang gol yang jelas, tulis Calvarese. Menurutnya, keputusan Doveri dapat dipertahankan berdasarkan 2 faktor utama: arah bola yang mengarah ke sisi lapangan, di mana Suchik masih bisa mengejar, serta jarak ke gawang yang cukup jauh. Calvarese menambahkan bahwa meski ada kontroversi dari pihak Verona, jika Doveri memutuskan mengeluarkan kartu merah,
VAR tidak akan melakukan intervensi untuk mengubah keputusan wasit di lapangan, tegasnya. UEFA telah menunjuk Luis Godinho, wasit asal Portugal, untuk memimpin pertandingan Inter Milan melawan Kairat pada Rabu malam waktu setempat dalam lanjutan matchday keempat fase grup Liga Champions yang akan digelar di Stadion Giuseppe Meazza. Godinho akan dibantu oleh dua asisten senegaranya, Rui Teixeira dan Pedro Almeida, sementara Antonio Nobre, juga berasal dari Portugal, bertugas sebagai wasit keempat. Di ruang VAR, UEFA menugaskan Andre Narciso sebagai pengawas utama dibantu oleh Thiago Martin sebagai asisten VAR. Keduanya juga berasal dari Portugal. Pertandingan antara Inter dan Kairat dijadwalkan dimulai pukul 21 waktu setempat, sekitar pukul 3 WIB, Kamis dini hari, dan menjadi laga penting bagi Nerazzurri dalam upaya mengamankan posisi puncak klasemen grup di Liga Champions musim ini. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, kemenangan dramatis Inter Milan atas Hellas Verona di Stadion Bentegodi mencatatkan sebuah rekor baru di Serie A. Gol bunuh diri pemain Verona, Martin Freese, yang terjadi pada menit 92 detik ke-59, menjadi autogol paling terlambat yang pernah menguntungkan Inter sepanjang sejarah kompetisi tersebut. Selain itu, statistik juga menunjukkan bahwa tim asuhan Christian Cifu menjadi klub yang paling banyak diuntungkan oleh gol bunuh diri lawan pada tahun 2025 di Serie A, dengan total 4 autogol tercatat hingga saat ini. Sebagai tambahan catatan menarik, sebelum momen ini, gol paling terlambat yang pernah membawa keuntungan bagi Inter terjadi pada 8 April 2024, ketika Davide Fratesi mencetak gol di menit 94 detik ke-19 dalam laga melawan Udinese. Jurnalis olahraga Italia, Riccardo Trevisani, memberikan pandangannya mengenai awal perjalanan Christian Cifu sebagai pelatih Inter Milan. Dalam program Pressing, Trevisani menilai bahwa performa Cifu sejauh ini sangat positif, meski masih terlalu dini untuk membandingkannya dengan Simone Inzaghi. Cifu memiliki rata-rata 2,16 poin jika termasuk Piala Dunia antar klub, dan 2,30 poin jika turnamen itu tidak dihitung, ujar Trevisani. Namun, saya tetap tidak setuju dengan mereka yang mengatakan dia lebih baik dari Inzaghi. Bermain 13 atau 17 pertandingan jelas tidak sama dengan 250 pertandingan. Tapi saya akui, saya juga sangat menyukai gaya dan pendekatannya. Trevisani juga berbicara mengenai performa Lautaro Martinez, yang menjadi sorotan dalam beberapa laga terakhir. Cifu dengan cepat menegaskan bahwa Lautaro baru saja mencetak gol di Belgia, tapi di Verona ia memang tidak tampil baik, tambahnya. Jurnalis senior Paolo Condo dalam editorial mingguannya menyoroti kemenangan dramatis Inter Milan atas Verona, serta memuji kecerdikan pelatih Christian Cifu dalam melakukan rotasi pemain. Sabtu lalu, Conte tampak puas dengan hasil imbang melawan Como, dan kemarin alasannya menjadi jelas, tulis Condo. Inter menang di Verona dengan memanfaatkan menit-menit akhir, momen yang menunjukkan kedalaman skuad mereka. Gol kemenangan memang datang dari gol bunuh diri, tetapi prosesnya menggambarkan kekuatan kolektif tim, umpan dari Barella, sundulan Fratesi, dan tekanan dari Esposito yang baru masuk sebagai pemain pengganti. Menurut Condo, kemenangan itu bukan sekadar hasil keberuntungan, melainkan bukti nyata dari strategi rotasi yang dilakukan Cifu. Cara Cifu merotasi pemain terlihat jelas, bahkan bisa dibilang disengaja untuk menunjukkan kedalaman tim. Rencana besar Inter adalah mengulangi performa musim lalu hingga bulan April, tetapi kali ini dengan energi yang lebih segar dan stok penyerang yang lebih banyak, agar tidak kehabisan tenaga di fase akhir, tulisnya. Ia juga menyoroti bahwa menit bermain yang dihemat saat ini merupakan bagian dari perhitungan besar klub. Perjalanan masih panjang, dan penghematan tenaga sejak dini menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Akan ada kejutan baru seperti Petar Sucik, serta kebangkitan pemain seperti Piotr Zielinski, yang bersama Calhanoglu menghasilkan gol spektakuler, mungkin salah satu yang terbaik dari koleksi gol Inter sejauh ini. Condo menutup tulisannya dengan mencatat pola konsistensi Nerazzurri musim ini. Ini adalah kali kedua Inter berhasil bangkit setelah tertinggal dalam duel langsung. Ujian berikutnya akan datang setelah jeda internasional, Derby Milan, yang akan menjadi ujian ketiga dalam perjalanan menuju Scudetto. Dalam program La Domenica Sportiva, komentator dan mantan pemain Daniel Adani memberikan analisisnya terkait kemenangan tipis Inter Milan atas Verona, terutama mengenai gol pembuka tim Nerazzurri. Kami menganalisis pertandingan dari sisi teknis dan taktis, tetapi yang paling memikat adalah gestur teknis itu sendiri, assist maupun gol, yang membuat penonton terpukau.
Sulit menentukan mana yang lebih indah, assist atau gol, ujar Adani. Adani menambahkan bahwa meski Inter berhasil unggul lebih dulu, performa tim tidak selalu memukau. Inter membuka skor, tetapi pertandingan berjalan sulit dan mereka akhirnya menang di detik-detik terakhir. Laga ini benar-benar sangat berat, katanya. Terkait insiden pelanggaran Bisek, Adani menilai bahwa situasi tersebut memang tidak mudah dan bisa menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan analis. Menurut saya, ini salah satu momen di mana opini bisa berbeda-beda. Keputusan wasit tidak bisa dikatakan jelas untuk satu arah atau yang lain, tambahnya. Gianpaolo Pazzini memberikan pujian tinggi kepada pelatih Christian Cifu atas kinerja impresifnya bersama Nerazzurri musim ini. Dalam program pressing, Pazzini mengakui bahwa ia tidak menyangka Cifu mampu mencatatkan rata-rata poin yang begitu tinggi, mengingat kondisi sulit yang dialami Inter di awal musim. Saya tidak menduga ia bisa mencatatkan rata-rata poin seperti ini karena situasinya rumit. Inter datang dari musim yang berat, ditambah Piala Dunia antar klub dan beberapa masalah di ruang ganti. Tidak mudah mengelolanya, ujar Pazzini. Pazzini juga menyoroti kemampuan komunikasi Cifu yang dinilainya sangat kuat, terutama dalam membangun hubungan dengan para pemain senior seperti Lautaro Martinez. Saya sangat suka cara dia berkomunikasi. Saya lihat hubungan spesial antara dia dan Lautaro. Mungkin ada alasan kenapa ia jarang menarik Lautaro keluar. Sebagai mantan pemain, Cifu tahu bagaimana menangani dinamika seperti itu. Ia menciptakan empati yang membuat perbedaan besar, tapi juga berani bicara tegas saat dibutuhkan, tambahnya. Terkait performa Lautaro yang belum mencetak gol di Serie A dalam beberapa laga terakhir, Pazzini menilai hal itu hanyalah fase normal. Itu hanya kebetulan. Di Liga Champions dan tim nasional ia tetap mencetak gol. Penampilannya selalu bagus, hanya saja memang orang berharap gol darinya. Lautaro selalu punya masa jeda seperti ini setiap tahun, jelasnya. Pazzini kemudian menyinggung gol spektakuler Piotr Zielinski yang membuka keunggulan Inter di Verona. Gol pertama Inter punya kualitas luar biasa. Sudah lama saya tidak melihat gol dengan perpaduan umpan dan penyelesaian seindah itu, tutupnya dengan kagum.